Indonesia kini tahu cara mudah kalahkan Su-35 Cina dalam duel udara. Ada hikmahnya juga Indonesia tak jadi membeli Su-35 lantaran bisa diantisipasi Cina. Karena Cina yang sering mengganggu Natuna Indonesia juga memiliki Su-35. Cina bahkan menjadi pelanggan pertama Su-35 sebelum adanya niatan Indonesia membelinya. Cina sendiri membeli Su-35 pada November 2015 saat Rusia baru saja memakai jet tempur ini. Uang senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat digelontorkan Cina untuk membeli 24 unit Su-35 paket komplit. Su-35 kemudian ditugaskan ke Komando Teater Selatan di mana misinya ialah menegakkan klaim Nendesland. Dikutip dari Air Force Technology, sebab Cina membeli Su-35 lantaran mereka ingin menciplak teknologi flanker E. Rusia sempat marah dengan apa yang dilakukan oleh Cina di mana mereka benar-benar mencuri hak kekayaan intelektual Moskow. Tapi Cina tak peduli dan akhirnya mereka berhasil mengopi Su-35 dalam wujud J-11B dan J-15 untuk versi kapal induk. Selain itu, Cina juga menciplak mesin AL-41FS1 sekalian radar Iberis A dalam versi mereka sendiri. Herannya, hasil rancangan Cina lebih baik ketimbang Su-35. Karena merasa yakin dengan hal ini pilot tempur Cina sesumbar jet tempur produksinya lebih baik ketimbang Su-35. Rusia meminta Cina membeli beberapa skuadron Su-35 sebelum mendapat AL-31F. Kata seorang sumber Kemenhan Cina dikutip dari LCMP. Kecuali radius tempurnya yang lebih jauh, radar, sistem navigasi, dan komponen elektronik lainnya pada Su-35 kalah daripada pesawat Cina seperti jet tempur J-16 dan J-20, tambahnya. Meski demikian, memang tak ada promosi yang bilang dagangannya kecap nomor 2, adanya nomor 1, di mana Cina mengklaim produknya bagus adalah hak mereka, tapi belum tentu juga Su-35 Rusia jelek. Namun pendapat Mesir yang juga sudah menggunakan Su-35 nampaknya bisa dipakai Indonesia untuk melawan flanker Cina. Dikutip dari Defense Security Asia, Mesir beberapa waktu lalu menguji coba kemampuan radar pasif electronical scan array Iberis A dari pesawat Su-35. Sebagai lawan tanding Su-35, Mesir menerbangkan Rafale miliknya dengan mengaktifkan mode pertahanan Spectra. Spectra sendiri merupakan sistem pertahanan Rafale yang membuat jet tempur tersebut tahan banting di medan pertempuran. Salah satu bagian dari Spectra ialah Electronics Counter Measure yang berguna menjamin radar lawan. Ketika Iberis A dan Spectra diadu, maka Mesir tahu hasilnya. Hasilnya Iberis A jadi kacau, tak bisa menjejak di mana Rafale berada. Spectra berhasil mengacak-ngacak kemampuan Iberis A sehingga menghasilkan keunggulan first look, first shot, first kill bagi Rafale. Setelah adanya uji coba ini, Mesir akhirnya memutuskan membeli lagi Rafale sebanyak 30 unit. Secara tak langsung, Mesir memberitahu Indonesia bagaimana mengalahkan Su-35 Cina dengan Rafale yang hendak dibeli. Jika duel 1 lawan 1, Su-57 Rusia akan mudah bunuh F-35 Amerika Serikat, karena jet tempur generasi kelima Rusia Su-57 seharusnya dapat mengalahkan F-35 buatan Amerika Serikat jika terjadi pertempuran udara 1 lawan 1 berkat kemampuan manuvernya. Hal itu diungkapkan oleh pilot penguji terkenal Rusia, Magomed Tolboyev, saat merayakan hari jadinya yang ke-70. Su-57 akan membunuh sebuah F-35 dengan mudah jika mereka bertemu 1 lawan 1. F-35 tidak dapat bermanuver, jet itu tidak mampu, tapi memang memiliki kekuatan elektronik, terang Tolboyev, seperti dikutip dari kantor berita TASS pada Rabu. Meski mempunyai keunggulan elektronik, menurut Tolboyev, itu bukanlah keunggulan mutlak karena dapat terganggu bahkan oleh solar flare. Inilah mengapa saya menentang segala sesuatu yang berkaitan elektronik, kata pilot itu. Tolboyev mencirikan Su-57 sebagai pesawat brilian, tetapi menggarisbawahi bahwa waktu pertarungan 1 lawan 1 sudah lama berakhir. Hari ini Anda tidak lagi bertarung 1 lawan 1, semuanya tergantung pada dukungan Anda. Ada peperangan elektronik hari ini. Ini bukan lagi sparring tatami, tetapi pendekatan kompleks untuk masalah taktis, tutur sang pilot. Jet tempur generasi kelima Su-57 Rusia dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan laut. Pesawat ini memiliki fitur jelajah supersonik, ruang senjata internal, lapisan penyerap radio, dan kompleks avionik terbaru. Sedangkan F-35 adalah mesin tempur multiguna, dirancang dengan prinsip visibilitas radio rendah. Pesawat tempur ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan 8 negara lainnya, Australia, Inggris, Denmark, Italia, Kanada, Belanda, Norwegia, dan Turki. Namun tahun lalu Washington mengeluarkan Ankara dari program ini sebagai pembalasan atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia.
pada 20 Januari lalu. Pensiunan Mayor Jenderal Tolbayev berusia 70 tahun. Dia adalah pilot uji kehormatan Rusia dan dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Selama dinasnya, ia mengemudikan lebih dari 50 jenis dan modifikasi pesawat termasuk MiG-29, MiG-31, Su-24, dan Su-27. Pada pertengahan 1980-an, Tolbayev berpartisipasi dalam program luar angkasa Energia Buran dan menjalani kursus pelatihan penuh untuk penerbangan luar angkasa berawak pada pesawat ruang angkasa multiguna. Ada hikmahnya juga Indonesia tak jadi membeli Su-35 lantaran bisa diantisipasi Cina. Karena Cina yang sering mengganggu Natuna Indonesia juga memiliki Su-35. Cina bahkan menjadi pelanggan pertama Su-35 sebelum adanya niatan Indonesia membelinya. Cina sendiri membeli Su-35 pada November 2015 saat Rusia baru saja memakai jet tempur ini. Uang senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat digelontorkan Cina untuk membeli 24 unit Su-35 paket komplit. Su-35 kemudian ditugaskan ke Komando Teater Selatan, di mana misinya ialah menegakkan klaim Nandes Land. Dikutip dari Air Force Technology, sebab Cina membeli Su-35 lantaran mereka ingin menciplak teknologi flanker E. Rusia sempat marah dengan apa yang dilakukan oleh Cina, di mana mereka benar-benar mencuri hak kekayaan intelektual Moskow. Tapi Cina tak peduli dan akhirnya mereka berhasil mengopi Su-35 dalam wujud J-11B dan J-15 untuk versi kapal induk.